kampung Bapak Ibu. Ya, karena sudah 6 tahun hijrah ke Jakarta mengikuti suami, ya. Akhirnya hari ini saya pulang kampung untuk manajer forum, ya. Nah, salam hormat dari suami saya kepada Bapak Ibu semua. Doa terbaik buat Bapak Ibu semua, semoga semakin sukses dan semakin barokah suksesnya. Allahumma amin, ya. Dalam kesempatan ini saya singkat saja. Kenapa? Karena hari ini saya pulang kampung. Berarti ini adalah rumah saya, betul? Ya, dan berarti semua yang ada di ruangan ini adalah keluarga. Setuju? Iya, siapa yang senang jadi keluarga saya? Katakan saya. Iya. Nah, karena keluarga berarti gak akan ada yang saya tutupi. Betul Bapak Ibu? Ya, karena keluarga ya yang ada, kita harus tular menular supaya semuanya cepat jadi Royal Crown Star Director, betul? Siapa yang pengen jadi Royal Crown Star Director? Katakan saya. Iya. Dan saya bersyukur banget. Kenapa? Karena hari ini saya bicara kepada para manajer dan director, ya. Nah, manajer dan director, ya itu. Nah, kenapa saya bersyukur? Karena saya ketemu dengan orang-orang yang sudah terbimbing, sudah terdidik, sudah terarah, ya. Untuk itu, ya, di kesempatan ini sebelum saya mulai sesi saya, mari bersama-sama kita sampaikan rasa terima kasih kita, ya, hormat kita. Akhirnya kita bisa semua ada di sini, pencapaian dan lain-lain kepada para mentor kita. Dalam hitungan 5 menit dari sekarang, temui mentor Anda dan katakan terima kasih. Peluk mereka, doakan mereka. 1, 2, 3, 5 menit dari sekarang. Ketemui, temukan mentor Anda, ucapkan terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Iya, thank you. Oke, musik boleh, musik. Oke. Nah, 5 menit dari sekarang, waktu berjalan terus. Oke, teman-teman semua. Ya, manajer forum heboh ya, ambiar ini. Oke, ya. Ya, berterima kasih yang tulus, sepenuh hati, karena mereka ada di ruangan ini. Karena mereka Anda bisa pergi ke luar negeri. Ya, ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Ya, teruskan Bapak Ibu semua. Iya, sampaikan ya. Masih. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan sesi. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang luar biasa, terima kasih banget ya. Inilah satu yang indah. Inilah satu hal yang paling perlu diperjuangkan apabila kita mau sukses. Mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada semua orang yang dipakai Allah, dipakai Tuhan untuk menuntun kita, mengantarkan kita kepada puncak kesuksesan, ya. Baik, topik saya pada saat ini adalah total komitmen, total sukses. Ya, slide sebelumnya Pak. Ya, total komitmen, total sukses. Nah, Bapak Ibu semua, karena hari ini saya mau sharing, ya, bukan mau ngasih materi, ya. Ya gitu. Oh gitu kemudian, iya saya kan pulang kampung, ya. Kalau pulang kampung ketemu saudara sendiri, aduh, kayaknya kurang takzim gitu ya, kurang hormat banget. Kalau saya mau jadi trainer, kalau saya mau gurui, kalau saya mau kasih materi, kemelipan Bapak Ibu semua. Saya pun dalam kondisi harus belajar.
kepada semua yang sudah testimoni di depan tadi. Ya, mohon izin saya sharing boleh? Karena saya mau sharing, saya nggak mau sendiri. Ya, dalam opening ini mohon izinkan saya mengambil sahabat gengsi saya, Royal Crown Star Director Bapak Arif dari Makassar. Silakan tampil ke depan Pak Arif. Iya, musik. Oke. Iya, tepuk tangan buat The Youngest Royal Crown Star Director Bapak Arif ya. Iya. Thank you banget. Selesai acara kita pakai palu basah nih. Iya. Satu mic lagi boleh? Iya, satu mic lagi. Oke Bapak Ibu, namanya sharing ya, supaya pembukaan ini atau opening ini senang semua ya. Oke, siap. Baik, iya gimana kabarnya Bro Ari? Hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Gimana rasanya temenin saya di panggung ini? Wah, deg-degan. Deg-degan ya gitu. Oke Bro, saya mau nanya nih ya, sekarang usia berapa Bos? Sekarang usia 26. 26 tahun. Tepuk tangan Bapak Ibu. Royal Crown Star Director usianya berapa? Yes. Join KK tahun berapa Pak? Saya gabung di KK itu tahun 2018 bulan Maret. Bulan Maret, berarti usia berapa? Usia 20. 20 tahun. Tepuk tangan selanjutnya Bapak Ibu. Keren banget. Siapa di sini usia 20 tahun? Bapaknya ada tuh. 20 tahun. Ya. Ya, 20 tahun udah gabung KK gitu kan. Lalu boleh nanya nggak? Kan tadi saya dengar dari salah satu putranya Crown Star Director ya. Beliau ngomong kok nggak dari dulu-dulu ya saya join KK. Ternyata di KK itu enak. Sebagai gengsi, boleh dong emak-emak ini nanya ya sharing. Enaknya apa aja sih jadi Royal Crown Star Director? Cici, kasih semangat dulu, kasih semangat dulu. Ya, Kalau enaknya jadi Royal Crown itu terlalu banyak sampai susah disebutkan di sini teman-teman. Ya. Ayo, 3 poin aja sebagai Gen Z 20 tahun. Ya, yang biasanya apa-apa masih minta emaknya, dia udah mulai bisnis KK dan menjadi Royal Crown Star Director. Boleh kasih motivasi nggak para Gen Z yang ada di tempat ini? 3 poin yang Anda temukan dan Anda fight untuk jadi Royal Crown Star Director. Coba. Kalau saya jujur ya, teman-teman semuanya, saya bersyukur sekali karena saya kenal KK Indonesia ini di usia saya yang sangat muda. Saya bertemu dengan mentor saya yaitu Royal Crown Star Director Pak Chandra Putra Negara. Pertanyaan luar biasa. Saya bertemu juga dengan Royal Crown Star Director Bapak Cristianto Felix. Mereka banyak sekali mengajarkan saya tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu berbisnis, tentang pokoknya semuanya saya belajar dari mereka. Dan saya sangat bersyukur hal yang paling simpel yang saya dapatkan ketika awal saya bergabung ke Indonesia. Saya dulu orangnya nggak mampu ya, kalau ngomong depan umum begini selalu gemetar-gemetar, takut, bingung mau ngomong apa. Kadang disuruh untuk saya bicara, saya bingung mau kasih tau apa kepada teman-teman semuanya. Tapi saya bersyukur karena bergabung di sini. Awalnya saya dulu nggak mampu untuk bayar uang kuliah sendiri, saya bisa bayar uang kuliah saya sendiri. Saya bisa bayar uang kuliah saya S1 dan S2 sendiri. Ya saya sangat bersyukur. Kalau mungkin bukan karena KK Indonesia, saya nggak yakin saya bisa bayar uang kuliah saya Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Luar biasa ya. Satu pertanyaan lagi. Dari bergabung sampai akhirnya mengambil keputusan menjadi Royal Crown Star Director, itu berapa tahun Pak? Ketika saya bergabung itu tahun 2018, saya capai Royal Crown itu tahun 2021 ya. Masya Allah. 2021 awal sampai akhir. Keren sekali. Tepuk tangannya lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Berarti 2018 ke 2021 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun ya. Mulai dari starting sampai jadi Royal Crown Director. Ya, Bapak Ibu semua ini beda tipis dengan saya, ya beda tipis dengan saya. Saya gabung di KK tahun 2005 dan saya mencapai Royal Crown Star Director itu tahun 2021, Bapak Ibu ya. Beda tipis ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini ya, apa rahasia dari apa yang ingin saya sharing bersama sahabat saya ini? Nah, nantikan di materi saya nanti. Luar biasa beliau, luar biasa 3 tahun mencapai Royal Bapak Ibu. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih banyak buat. Oke, sebelum saya turun ya,
Budia adalah salah satu inspirator saya. Masya Allah. Saya masih ingat ya, Budia itu hari sharing ya. Iya. Saya itu hari pernah ikut satu acara anniversary Cake Indonesia di Bali. Siap. Itu hari peringkat saya masih Ruby Star Manager. Masya Allah. 1 kaki sampai 2 kaki lah. Itu hari saya datang di acara itu, tim saya yang saya bawa mungkin cuma sekitar 10 sampai 20 orang, tapi saya lihat Budia naik ya, sharing sangat luar biasa. Saya lihat juga Pak Hendra Limantara sharing sangat luar biasa, dan mentor saya Pak Chandra Putra Negara. Dan saya yakin kalau saya fokus di KK 2 sampai 3 tahun dari hari itu, saya yakin saya juga bisa naik di puncak sama seperti mereka di Royal Cross. Masya Allah. Mereka adalah inspirator saya. Thank you. Oke, terima kasih Pak Arif ya, sukses selalu. Oke, ini ya Pak. Iya. Beri semangat lagi, pengalaman yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, kita melihat satu pemandangan yang luar biasa. Ya, satu tontonan dari sahabat saya yang sharing tadi luar biasa. Sebenarnya seorang Bapak Arif atau Bro Arif ini seorang Gen Z 20 tahun, ya, sampai bisa 3 tahun mencapai Royal Crown Star Director. Ada satu kata temukan di topik saya ini. Kata apa? Komitmen. Ya, komitmen. Hari ini saya bicara total sukses, total komitmen total. Jadi mau sukses itu harus apa dulu? Komit. Ada satu lagi, ya. Ini seseorang yang tidak bisa namanya dihapus dari Surabaya. Beliau ini salah satu orang yang, ya, dimanapun Anda berada, Anda harus menghormatinya, Anda harus mendudukkannya di tempat yang luar biasa, ya. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau adalah Crown Star Director Ibu Nyo Lee Chuan. Boleh tepuk tangan buat AI? Siap. Boleh Ibu Nyo Lee Chuan bantu saya di depan untuk sharing. Aduh, senang banget ya kalau sharing bisa sama teman-teman ya. Kasih tepuk tangan. Ya. Sampai berdiri Bapak Ibu semua. Inspirator ya. Oke, kasih kehormatan yang luar biasa buat senior kita. Iya. Iya, salam hormat AI. Baik. Bapak Ibu semua. Berbeda dengan Bro Arif tadi, saya mau nanya, ya, saya manggil beliau dengan panggilan sayang saya AI, ya, AI, boleh tanya enggak AI sekarang usia berapa sih? 27. Wah, 27, ya. Tepatnya berapa AI? 72. Masya Allah, 72 Bapak Ibu. Beri aplaus yang luar biasa. 72, ya. Pastinya beliau bergabung di KK seumuran KK Indonesia sudah 25 tahun dengan berkibarnya KK Indonesia. Satu kata untuk AI Lee Chuan. Apa Bapak Ibu? Komitmen. Sampai di sini dapat poin saya Bapak Ibu? Ya. Nah, saya mau tanya ya. AI izin udah berapa negara terbang? Puluhan Insya Allah sudah mungkin 20 lebih ya. 20 negara Bapak Ibu ya. Dan di usianya yang 72 tahun, pertanyaan saya satu, beliau terlihat seperti usianya atau terlihat seperti 40 tahun? Keren Bapak Ibu semua. AI izinkan kami di kesempatan ini sebagai rasa hormat kami karena ada senior yang luar biasa membersamai kami. Malu hati ini kalau tidak semangat karena ada yang 72 tahun masih berdiri menemani kita semua di Manager Forum. Sekali lagi beri aplaus dong, ya, gitu. Izinkan kasih nasihat satu aja buat kami yang masih baru-baru ini ya sebagai manajer baru ini, dan juga buat kami yang jauh ya dibandingkan pengalamannya dari AI Lee Chuan. Boleh kasih nasihat AI? Ya. Selamat sore Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Izinkan saya terima kasih kepada Mr. Datuk Indigo dan Aplen Royal Crown saya, Bapak Chandra Putra Negara, juga terutama
Saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tanpa Tuhan, juga tanpa beliau berdua, tidak akan saya berdiri di sini. Dan jangan lupa kalian memang harus konsisten, harus komitmen, fokus. Juga kalian, kita semua adalah satu keluarga. Kita harus kompak. Semoga kita kompak selamanya supaya KK Indonesia bisa selamanya jaya. Juga terima kasih kepada staf-staf dan mitra-mitra saya di seluruh Indonesia. Terutama saya juga punya mitra satu yang lebih tua dari saya 1 tahun. Itu Bu Lili. Masya Allah, tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Dia juga sudah kayaknya 4 benua ya. Masya Allah, keren banget ya Ayah, luar biasa banget. Kalau saya bisa keliling 5 benua, kalian harus bisa. Luar biasa ya, langsung didoain ya sama Ibu Nyoli Cuan kita. Baik Ai, terima kasih banyak buat supportnya pada manajer forum kali ini, kehadiran Ai dan semua jajaran director yang bersama ini menjadi spirit tersendiri di dalam ruangan ini ya. Oke, siap semangat semua? Siap untuk sukses? Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan kembali ke tempat. Ai Cuan, salam hormat buat keluarga kita. Oke. Iya, baik sahabat semua, senang sekali. Ya, sepertinya karena kita mau sharing, langsung saja pada materi ya, materi sharingnya. Silakan Pak Fahmi. Ya, oke, ya. Next. Yes. Nah, teman-teman semua, ternyata bagaimana caranya komitmen? Saya hari ini izin, saya hanya bicara daging boleh? Boleh, toppingnya ntar cari di luar sana. Di YouTube begitu banyak topping. Tapi saya diberi kehormatan oleh top manajemen hari ini untuk sharing. Ya, dan saya memilih sharing yang daging saja. Boleh ya? Boleh. Jadi kita singkat aja, karena inilah yang saya alami 20 tahun bersama KK Indonesia. Ya. Nah, total komitmen ternyata, ternyata akibat dari keputusan. Ya, Budia gimana caranya bisa semangat? Budia gimana caranya bisa ini? Ya, mentornya ditanya, gimana caranya bisa fokus? Gimana caranya bisa ini? No, itu gak bisa terjadi kalau dalam hidup ini, khususnya ada manajer di dalam KK Indonesia, Anda belum mengambil keputusan untuk komitmen. Jadi komitmen tidak datang tiba-tiba, tidak datang sendiri, tapi komitmen adalah sebuah keputusan. Itu ya. Pertanyaan saya hari ini, yang telah dihargai menjadi seorang manajer, apapun penyebab Anda masuk di dalam KK Indonesia, sadar nggak sadar hari ini Anda sudah manajer, betul? Ya. Pertanyaan saya, udah pernah mengambil keputusan untuk berkomitmen belum? Ataukah masih karena didorong mami saya, karena didorong upline saya, karena didorong oleh kepicu promosi, cuan dan lain-lain? Ataukah Anda sudah menemukan, yes, inilah perusahaan yang saya cari untuk mengubahkan hidup saya dan saya mau komitmen. Udah ambil keputusan ini? Belum? Boleh izin saya yang mau sukses ya, mau dapat uang banyak, kata Pak Edi, miliaran ya dari KK Indonesia. Boleh saat ini saya mengajak, temui hati Anda. Temui hati Anda, lihat diri Anda, dan ambil keputusan untuk komitmen. Nah, Budia, saya sudah komitmen.
maka selanjutnya kita sharing. Akibat komitmen itu ini Bapak Ibu. Dedikasi, loyalitas. Ya, dedikasi itu apa? Memberikan hidupnya buat bisnis KK Indonesia. Ya, loyalitas itu apa? Loyalitas itu terus berjalan bersama perusahaan ini, apapun badai, ujian, dan semua yang tidak baik, ya, semua ujian itu datang, apapun itu tetap bersama. Siapa di sini yang suami istri? Suami istri, ya, yang punya istri dan punya suami ada? Sekali melakukan akad nikah, sekali mengambil keputusan berkomitmen, menghidupinya berapa lama? Seumur hidup. Ya, jatuh cinta hanya sekali, membangun cinta seumur hidup. So teman-teman semua, itulah yang menyebabkan 20 tahun bersama KK Indonesia bagi saya itu sangat menyenangkan. Ada nggak wajah-wajah saya yang udah kecapean Bapak Ibu? Gak ada, ya, gitu. Kenapa? Karena menyenangkan. Ya, nah, fokus menghidupi visi. Kok bisa fokus sih, gitu kan? Kok bisa fokus? Ini akibat dari komitmen. Jadi kalau mengaku komitmen, kok mentalnya atau moodnya naik turun, mungkin belum komit, benar nggak? Halo, hari ini saya sharing kan? Ya, nah kalau sharing saya pengen kita ketemu dengan diri kita sendiri semua Bapak Ibu. Siapa yang masih kadang mood, kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang semangat, ada di sini. Saya, ya terima kasih buat kejujurannya, beri tepuk tangan dulu dah. Kejujuran adalah awal dari pemulihan, ya. Jadi kalau dikit-dikit semangat, dikit-dikit down, ya, perubahan kebijakan dari reseller menjadi starter, ya. Ya, lalu menjadikan itu gak semangat, ya gitu. Coba kita cek hati kita masing-masing. Ya, yang dikatakan komitmen itu apapun yang terjadi tidak boleh mempengaruhi komitmen kita. Setuju nggak? Yes. Kok naik turun? Berarti belum komit. Sampai di sini oke? Ya, ya. Mulai dari sini harus ketemu dirinya teman-teman ya. Harus ketemu dan segera memperbaiki diri ya. Kemudian teman-teman semua, kalau kita berkomitmen itu cirinya dedikasi, loyalitas. Fokus menghidupi visinya, menjaga hubungan, ya, menjaga hubungan. Kok nggak harmonis? Di mana-mana kok nggak harmonis, berarti belum komit. Setuju? Sama staf nggak cocokan, ya. Sama Bu Desi digeri terus Bu Desi. Tepuk tangan buat Bu Desi dong. Iya, ya, gitu. Tidak jaga hubungan, tidak membangun komunikasi yang baik, berarti sebenarnya belum komit. Belum. Orang kalau udah komit itu cinta. Semua katakan cinta. Cinta. Ya, kalau udah cinta itu berarti saling menerima. Setuju gak? Yes. Ya. Nah, saling menerima dan memaafkan. Ya, baru ngerti komitmen. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit komplain, dikit-dikit gak cocok, berarti mungkin sebenarnya belum komit, tapi dipaksa-paksain komit. Kenapa? Karena sungkan sama Pak Chandra Putra Negara. Tepuk tangan beliau hadir di sini. Terima kasih Pak Chandra. Dari semua aktivitas beliau yang padat, ya, gitu ya. Beliau bersama-sama kita hari ini. Nah, so udah tahu komit ya. Jadi gimana caranya membooster komitmen Bu Diah? Ambil keputusan dulu aja deh. Ya, daripada akhirnya perjalanannya banyak sambungan karena sebenarnya nggak komit. Sampai sini kali teman-teman? Iya. Yang kedua, next. Ya, lanjut. Total sukses. Ya, setelah Anda mengerti komitmen, total sukses. Ya, total komitmen, total sukses. Ya, ternyata sebelumnya Pak, ya, total sukses itu teman-teman 20 tahun ini boleh ya saya sharing total sukses yang saya alami, bahkan sampai
saya mencapai Royal Crown Star Director itu hanya duduk di belakang laptop di masa pandemi, pesawat nggak terbang. Tepuk tangan dong teman-teman ya, karena KP punya digitalisasi yang luar biasa. Pencapaian Royal nggak kemana-mana, cuma di rumah ngadepin komputer sama handphone, gitu kan? Ini bersama dia, karena pembicaranya hari ini siapa? Bu Dia. Ya, total sukses bersama dia. Izin, yuk kita bareng-bareng ya sharing. Mudah-mudahan sharing saya ini ya bisa manfaat buat teman-teman semua. Kenapa? Karena saya perhatikan 20 tahun ini akarnya ini ya ngaku komit ternyata enggak. Kelihatan dari mana Bu Dia? Dari gerak-geriknya. Dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit nggak cocok, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit dendam, nggak mau ketemu sama temannya. Kenapa? Sakit hati. Ya teman-teman ya, ini gejala-gejala tidak komit, tapi nggak mau ngaku. Sampai sini dapat kliknya? Oke, semua boleh begini? Boleh bercermin di ya, lalu tempelkan sini. Sadar ya gitu ya. Oke, next, total sukses bersama dia. Ini yang saya temukan selama 20 tahun ini. Yuk next kita lihat. Ya, D yang pertama apa? Dream teman-teman. Semua katakan dream. 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 Ya, dream itu apa? Impian. Impian itu cita-cita. Cita-cita itu tujuan. Kalau nggak ngerti impian itu apa? Tujuan. Ya. Tujuan adalah keinginan yang membara, real, sungguh-sungguh ingin diinginkan. Ya, gitu. Cirinya orang yang punya tujuan itu, mereka tidak bisa dihentikan. Oke, saya dari Jakarta diundang perusahaan ke sini untuk sebuah seminar ini, maka tidak akan ada orang yang menghentikan. Walaupun situasi kondisinya luar biasa dahsyatnya teman-teman. Ya, oke, karena punya impian, punya tujuan. Ya, emang ada tantangannya, Bu Dio ada. Ya, saya pulang dari luar kota sampai rumah jam 12:30 malam hari Selasa, berarti hari Rabu pagi. Jam 5 saya harus ke bandara karena pesawat saya jam 8.45. Ya. Tim saya udah standby mau jemput. Sampai di sana saya nggak bisa check-in. Ya, dari jam 7 sampai bandara sampai jam 9 saya nggak bisa check-in karena ternyata teman-teman ya, ini dahsyat nih, ya gitu. Ini contoh real. Saya mau menggambarkan kalau punya impian itu nggak ada yang bisa menghentikan kita. Setuju ya teman-teman? Tiba-tiba, Bu, Ibu nggak punya tiket. Nah ini apa? Ini kan screenshot tiket saya. Ternyata ini ada tulisan refundable. Tiket Ibu direfund. Siapa yang ngerefund? Jadi teman-teman keren banget. Dan hari itu saya hanya mengambil sikap, coba kasih saya ide, saya harus bagaimana supaya tetap berangkat. Akhirnya ya atas kemurahan Tuhan, saya akhirnya bisa pindah terminal, mengambil tiket yang ada seadanya, gitu ya. Dan singkat cerita saya bisa terbang, teman-teman. Ya gitu. Nah dari kejadian ini teman-teman semua ya, luar biasa banget, gitu kan. Sampai di Surabaya, padat sekali kegiatan saya sampai tadi malam ya. Dan apa yang saya dapatkan tuh ya? Jadi impian itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sampai di sini dapat clear-nya teman-teman? Ya. Jadi kalau mau mencapai director, kok begitu banyak syarat dan faktor penghalang yang Anda perhatikan? Mungkin director belum menjadi impian Anda. Sampai di sini klik. Mungkin 10 juta rupiah per bulan belum menjadi impian Anda. Ya, sehingga ditolak, sakit hati. Ya, mungkin impiannya nggak jelas teman-teman. Ya gitu. Jadi keinginan yang membara, real, sungguh-sungguh diinginkan. Saya teringat 2005 pada saat saya punya impian ingin umroh. Teman-teman, saya itu kayak Gojek yang 24 jam non-stop.
melayani customer saya demi supaya poin reward saya banyak dan saya bisa mencapai umroh. Ya teman-teman ya, gak ada yang bisa menghentikan hujan badai. Nah pertanyaannya, oke, tolong dong dicek sekarang dalam hati para manajer masing-masing, masih banyak nggak faktor yang menjadi penghalang buat kita mencapai tujuan? Kalau ada ya teman-teman, saya pengen ya teman-teman kita sama-sama gini, seandainya semua faktor penghalang itu kalau kita perhatikan kita menjadi sukses, maka mari kita membangun komunitas ya, fokus pada halangan dan rintangan. Semakin banyak halangan dan rintangan yang kita lihat dan itu membuat kita ngambek, marah, sakit hati dan akhirnya tidak bisa move on, dan itu membuat kita menjadi Royal Crown Star Director. Mari kita sama-sama ya, nanti ketuanya Pak Yuda, tepuk tangan buat Pak Yuda. Tapi karena itu semua membuat kita tidak bisa bergerak ya, dan tidak bisa mencapai apa-apa, maka pengalaman saya hampir 20 tahun ini ya, mari kita fokus pada solusi. Sampai di sini klik teman-teman? Iya ya. Nah, untuk bicara dream, ternyata setiap tujuan itu ada batas waktu pencapaiannya. Gitu. Semua punya Google Map? Punya ya? Semua punya Google Map. Setiap kita klik tujuan di Google Map, dia kasih batas waktu enggak? Dia kasih perkiraan waktu kan? Itu paling gampang. Jadi kalau punya impian gak ada batas waktu, berarti belum punya impian. Halo? Oke, sampai di sini klik. Kapan mau royal? Kapan mau director? Mau manager? Ya apa yang manager mau emerald? Kapan? Secepatnya Budia, gak bisa. Dan saya paling tidak suka lama. Saya itu GPL banget. Boleh sekarang tulis di kertasnya masing-masing. Yuk, pegang pena. Pegang tulisnya. Iya dong, saya sharing ya pengalaman 20 tahun. Aduh, rugi kan kalau saya bicara bukan yang esensi, betul nggak? Coba. Ya, tuliskan. Kapan ada director? Kenapa? Karena Pak Arif tadi hanya 3 tahun. Bisa jadi Anda hanya 2 tahun karena udah tahu kunci-kuncinya. Betul nggak? Bisa jadi cuma setahun. Bisa. Entar saya kasih rahasia di belakang. Ya. Kapan mau director? Gitu. Ya. Oke, tuliskan. Nah, saya ucapkan selamat bagi yang sudah nulis dan kita next dream. Next slide. Nah, next. Iya. Nah, teman-teman semua, kenapa sih saya antusias banget ngajakin punya impian? Karena teman-teman, impian ini akan melahirkan impact. Impian ini akan menghasilkan influence. Ya, kalau nggak punya impian, nggak punya pengaruh, gambarannya gimana Bu dia? Nggak punya tujuan mau ngajakin orang. Orang lain mau nggak diajak? Nggak mau. Ya, contoh saya mau ngajak ya Bu Erdian yang ada di depan. Bu Erdian mau ikut saya nggak? Mau Bu dia kemana? Saya nggak tahu ya mau kemana. Oke, Bu Erdian akhirnya mau ikut saya nggak? Nggak mau. Anda nggak punya tujuan untuk Chongqing. Anda nggak punya tujuan untuk 10 juta rupiah per bulan. Anda nggak pernah mau punya tujuan untuk punya 50 juta rupiah per bulan. Income itu juga tujuan loh Bapak Ibu. Oke, yang real, yang nyata, yang harus masuk ke rekening Anda, ada jumlahnya, ada wujudnya. Maka Anda akan punya impact. True story, real, ada wujudnya, betul nggak? Ya, pasti impactnya itu muncul. Pasti Anda gampang mempengaruhi orang lain karena impact adalah influence, pengaruh, daya tarik, medan magnet, daya serap. Nggak mungkin nyerap orang kalau kosong dalamnya. Setuju nggak? Kami luar biasa. Mr. Ho itu motivator aja Pak Kelvin, bukunya bestseller. Perut Bapak Ibu ya. Nggak
investor, bukan di Anda. Maka Bapak Ibu semua, impact hanya akibat dari punya impian kagak bayar. Halo, yang tadi saya suruh nulis punya impian mau 10 juta, 20 juta, 50 juta, mau congcing, mau director, bayar nggak tadi? Kagak. Ya, yang sadar langsung tulis lagi deh. Tuh, pada sadar langsung nulis impian kedua. Ya, gitu. Nah, dengan punya impian, gitu ya, Anda akan ada impact, ya, gitu. Impact ini akibat dari dream. Semakin kuat dream, semakin kuat impactnya. Semakin detail dan jelas batas waktunya, semakin besar impact Anda. Maka para manajer, siapa pengen ke Chongqing bawa mitra yang banyak, katakan saya. Siapa ke Chongqing pengen bawa mitra yang banyak, katakan saya. Ada yang sebagian diam aja bengong. Ini karena tidak punya impian itu atau karena terpesona dengan saya? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Iya. Udah mulai serius ini ya. Gitu. Nah, jika Anda pengen ke Chongqing bawa orang banyak, jika Anda pengen bangun jaringan yang banyak, maka segerakan impian Anda. Kalau impian itu tujuan, target, dulukan impian Anda. Jangan jadi manajer yang gini, semua dimotivasi, terakhir diri Anda. Halo, ini manajer forum. Saya percaya setiap dari Anda di sini diizinkan Tuhan ada di tempat ini menjadi bibit-bibit selanjutnya, menjadi the next leader menuju golden anniversary KK Indonesia yang ke-50 tahun, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Baru tahun 25, Mr. Ho udah pikirkan 25 tahun ke depan. Siapa pelakunya? Kita semua, Anda semua generasi Gen Z, betul nggak? Jadi dulu kan Anda mencapai. Kalau Anda pengen yang ikut Chongqing banyak, Anda harus capai duluan. Sampai sini dapat gambaran? We have no time. Kita nggak punya waktu lagi. Desember sudah besok. Setuju nggak? Bisa nggak Bu saya supaya bisa ngajak 5 orang, 10 orang? Bisa nggak Bu saya duluan dapat terus jadi banyak yang dapat? Seizin Tuhan bisa. Itulah yang saya alami. Ya, pada saat tim saya tanggal 10 saya bilang, boleh nggak kasih lihat saya tanggal 15 Anda sudah capai Chongqing. Waktu itu KL Genting 5 hari Bu dia, izin Bu, saya mau kasih Anda 5 hari atau 1 tahun, sama saja. Karena semua kemurahan Tuhan itu bukan dari Bu dia, bukan dari Keke, tapi dari Tuhan. Jadi teman-teman semua, ya, dulukan diri Anda, maka Anda semakin bisa influence, mempengaruhi dan menyerap, berdaya serap. Sampai di sini dapat gambaran? Iya, ya. Nah, realitanya teman-teman ya, energi yang tercipta ya, atau semakin detail dan jelas batas waktunya, semakin besar energi yang tercipta. Auto semangat, auto antusias. Kenapa harusnya 3 bulan? Cuma 10 hari. Kira-kira sempat kedip nggak? Enggak. Kira-kira sempat ngomongin yang nggak jelas nggak? Nggak sempat. Makanya auto semangat, auto antusias. Nah, impact ini memancarkan energi berlian yang kuat. Sampai di sini keren? Ya, beberapa waktu lalu tiba-tiba telepon datang dari Makassar, orang dari Facebook tidak kenal sama sekali. Bu dia punya obat kanker nggak? Punya. Boleh dong. Berapa harusnya konsumsinya? Itu nggak kenal, nggak tanya saya ini sudah berapa lama di Keke, nggak tanya saya udah dapat apa aja, nggak tanya testimoni saya bagaimana, nggak pakai. Akibat komitmen ada dream. Oke? Akibat dream ada impact. Akibat impact berdaya serap. Sampai sini dapat gambaran? Jadi nggak usah maksa motivasi, nggak usah. Jadikan diri kita berdaya serap karena menghidupi visi kita, menghidupi impian kita. Kita duluan.
Setelah saya jelaskan, oke Bu Dia, boleh bantu kirim 20 box. Bapak mau gabung nggak? Enggak, saya mau ngerawat ibu saya kanker. Ya, siapa mau begini katakan saya? Siapa yang mau banget katakan saya? Ya, gitu. Nah, so teman-teman, realitanya penumpang hanya mau ikut supir yang punya tujuan. Hello, bener nggak? Kalau pemimpinnya nggak punya tujuan, nggak mau jalan, ada nggak penumpang mau naik? Nggak ada. Distributor hanya mau ikut manajer yang aktif dan produktif. Halo, kalau kita nggak aktif produktif, apa kabar? Oh Bu Dia, dolar saya itu nggak tahu hilang semua Bu Dia. Ini nggak gerak, aduh. Ya, udah deh, tobat. Nggak perlu gitu kok. Cuma perlu punya impian, ntar auto berdaya serap. Betul nggak? Auto medan magnetnya menyerap. Ya, gitu. Jadi teman-teman, manajer hanya mau ikut direktur yang terus berkarya. Halo, terus berkarya. Kalau udah menjadi kron, ya udah lahirin banyak kron, kan gitu doang. Udah jadi royal, lahirkan banyak royal. Berkarya terus. Ya, nah, so, ya, direktur hanya mau ikut perusahaan yang punya visi yang jelas. Semua direktur masih ada di sini karena KK Indonesia punya visi sampai 25 tahun ke depan. Ada tujuan perusahaan. Hello, siapa yang mau ikut dalam kendaraan ini menuju 25 tahun ke depan? Ya teman-teman, semua merapat. Saya pastikan saya akan ada di sini. Saya mau ikut. Why? Because Datuk Dr. Andrew, founder KK Indonesia, punya destinasi selanjutnya. Luar biasa. Tepuk tangan buat top manajemen KK Indonesia, founder KK Indonesia, ya, yang siang malamnya hanya untuk menghidupi visi, mempertahankan dan memperjuangkan bisnis yang sudah dirintis ini, ya, untuk membantu masyarakat Indonesia memperbaiki kehidupan. Masya Allah, ya teman-teman semua. Nah, jadi next, iya, nah, setelah tahu bahwa pengaruh daya serap itu datangnya dari impian, maka teman-teman, ya, punyalah impian. Terutama tuliskan angka yang Anda mau punya tiap bulan melalui KK Indonesia. Kenapa Bu Dia seantusias itu Bu Dia? Sekarang teman-teman, Indonesia sedang dijajah dan kita sedang perang. Anda sadar nggak sadar, kita sedang perang. Perang melawan apa Bu Dia? Perang melawan pinjol. Perang melawan pay letter. Perang melawan apa lagi? Pinjol, pay letter, judi online. Ya, teman-teman gini, boleh nggak kita bersepakat? Orang tuh kalau nggak punya uang, auto mikirnya jual paket bis kemana ya? Sampai di sini guys, saya punya goals dalam hidup saya. Saya hari ini kenapa semangat? Saya pengen sekali berimpact sampai manusia di Indonesia ini nggak punya uang, dia ingatnya paket bis, bukan ingat pinjol, teman-teman. Dan itu KK Indonesia punya fasilitasnya. Dan Anda orang-orang yang dipakai Tuhan, kenal KK duluan. Untuk apa? Menolong bangsa ini. Atau jangan-jangan Anda juga yang kena pinjol Bapak ini? Maka bertobatlah di sini. Tiap ingat pakai bis, Anda tahu Anda bisa masuk cuan 500.000, betul? 2 pakai bis 1 juta, betul? Tinggal kalikan Anda butuh berapa bulan depan. Kenapa otak ini dipakai untuk dosa? Maka ini bagian dari impian yang akan saya genapi menuju 25 tahun Indonesia, menuju 25 tahun KK Indonesia, menuju Indonesia emas. Mau pakai apa Indonesia emas? Halo,
presiden dan ngurusin negara, betul nggak? Ada sini yang merasa salah pilih presiden, ada? Percuma ngurusin seperti itu. Kita nggak akan jangkau itu semua. Allah titipkan kita, Tuhan titipkan kita kemampuan. Kita ada di covering kayak di Indonesia. Ya udah tuh, kenalin aja pakai bis. Sama setuju dengan saya, katakan saya. So teman-teman sampai di sini kan ya. Nah, D itu dream, I itu impact, A action. Ya, karena ini manajer baru, izinkan saya ya untuk sharing yang ini. Gitu. Kurang dalam ya, itu makanannya director. Makanya director dulu baru dengerin sharing saya yang dalam ya gitu. Nah, manajer aktif dan produktif ini menjalani proses. Ya. Manajer mau cepat, director enggak? Mau ya. Nah, teman-teman pastinya banyak action pembinaan strategi dari semua mentor Anda. Dan saya mau katakan sama Anda 100% harus obey sama mentor. Kalau mau cepat, ya kan pinter saya dia daripada mentor saya. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu bikin Anda nggak cepat. Saya mau milih cepat, betul nggak? Harganya nurut sama mentor. Oke? Gitu. Nah, teman-teman, apapun yang dibilang mentor Anda, saya kenal semua mentor Anda dengan baik, pasti itu upaya untuk mempercepat proses Anda. Izin, kan janji saya mau sharing kan? Sharing saya apa? Nih, semua pengen menjadi konsumen dulu. Menjadi konsumen datangnya dari ini, demo produk, di berbagai kesempatan, seminar kecantikan, kesehatan. Dan perhatikan realitanya. Realitanya, pameran produk tempat untuk mencetak konsumen baru atau maksimal menemukan reseller untuk menjual produk selanjutnya. Jadi, 65% fondasi bisnis Anda itu konsumen. Halo? Itu passive income level 1, konsumen padat. Dipadatkan dari mana? Ikuti semua KP Indonesia punya program atau support system Anda masing-masing atau strategi dari mentor Anda masing-masing. Intinya perbanyak penjaringan konsumen. Ya, ada yang body fit, ada yang apa, terserah untuk memadatkan konsumen Anda. Nah, lalu teman-teman semua menjadi pelaku bisnis kan banyak tuh. Budinya saya itu konsumen semua, saya nggak ada tuh yang mau aktif. Ada yang ngalamin kayak gitu? Nah, ternyata teman-teman 20 tahun ini realitanya ya menjadi pelaku bisnis itu hanya bisa datang dari training distributor. Makanya para top leader Anda mengadakan Gold Star, sekolah bisnis XYZ. Tepuk tangan dong buat speaker kita selanjutnya nanti ya Bapak Hendra ya. Yes I Can dan lain-lain. Menjadi pelaku bisnis hanya datang dari training. Setuju teman-teman? Kenapa? Karena training itu menata alur pikirannya, mengubahkan mindsetnya dari 0 sampai menuju perubahan pikiran. Tanpa perubahan pola pikir tidak akan ada perubahan kehidupan. Jadi Anda harus temui mentor Anda, perjuangkan, nanya sama mentor Anda kapan training distributor. Minimal 7 langkah 4 prinsip harus disuntik di situ. Ya teman-teman, ini akan terus mencetak pelaku. Ya, kemudian seminar bisnis KK Indonesia. Ya, kemudian realitanya pameran bisnis atau training atau seminar bisnis itu tempat untuk mencetak pelaku. Ya, pencapaian omset harian misalnya ya, gitu. Misalnya Anda mau mencapai 5 juta poin dengan gampang, gimana Bu Dian? Gampang banget. Sehari jualan 200.000 poin gitu aja deh. Ya, sehari bantu orang body fit berapa orang sehingga hari itu omset Anda 200.000 poin. 6 bulan 30 hari 6 juta poin kan? Jadi nggak ada wajah-wajah manajer menjelang tanggal 24. Dia suami saya
ya suaminya. Kalau yang buat laki-laki, buat perempuan, ya suaminya wajar kalau ngomel. Lah wajar, kita ini menjelang tanggal 24 kenapa berubah begitu? Ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, ini tips sharing dari saya. Mudah-mudahan diaminkan oleh semua mentor Anda. Ya, memadatkan konsumen itu wajib karena kita berbisnis, caranya demo, program dan lain-lain itu ya, pengenalan produk ya gitu. Tetapi menjadi pelaku untuk kekuatan bisnis Anda di masa depan ini jangan diabaikan juga. Training-training apapun dari mentor Anda siap, wajib datang dan datangkan orang. Sampai di sini bisa dapat gambaran? Anda nggak usah ngomong berkali-kali, impartasi dari mentor Anda langsung auto melahirkan orang baru dalam grup Anda yang mau aktif. Setuju ya? Next, lanjut. Nah, hanya apa nih dia Dream, Impact, Action, dan High Tech? High Tech adalah teknologi. Ya, siapa ibu-ibu sini takut yang selalu ngomong gaptek? Ada yang gaptek? Boleh angkat tangan? Angkat tangan semua yang gaptek. Halo? Iya ya, angkat kayak gini ya, yang gaptek teman-teman semua. Ya, yuk kita ubah gaptek jadi tahu tek-tek. Boleh? Ubah gaptek jadi tahu tek-tek. Karena kemudian Surabaya terkenal banget tahu tek-tek. Ya. Tuh Dharma Wangsa tahu tek-tek ya. Nah, realitanya cukup makan tahu ternyata teman-teman. Saya ibu rumah tangga, didera pandemi, pesawat gak bisa terbang, saya yang sangat gaptek, akhirnya saya makan tahu tek-tek. Ya, tahunya itu apa? Teh itu dijebak mau belajar, pokoknya mau belajar. Ya gitu. Kemudian asal klik aja. Halo ibu-ibu, coba ikuti kata-kata saya. Asal klik aja. Coba saya mau dengar. Buka kkd.id, buka KK-Mobil. Asal klik aja, ntar muncul Anda paham. Oh ini isinya ini, betul nggak? Nggak usah takut ngeklik. Ya, asal klik aja. Kemudian yang H coba dibaca yang keras. Bagian tengah. Mau dengar suaranya? Hah? Iya, hindari takut ngeklik. Klik aja. Ya, gitu, nggak apa-apa. Salah klik gak akan diomelin kok sama HP Anda. Betul? Gitu. Nah, yang U, ya, kelompok sini nih, sekelompok sini. Oke, yang U dibaca keras-keras. Iya, tepuk tangan dong. Nah, jadi teman-teman semua ya, total komitmen, total sukses ya. Ini sharing yang saya alami ya dengan dia Dream, Impact, Action, dan High Tech. Next. Nah, thank you. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya. Nah, teman-teman semua, Budiah, bener sih yang diomong Budiah itu ribuan kali mentor saya juga ngomong kayak gitu. Saya sudah punya impian, saya punya kerja kerasnya, saya bisa maksa orang, mempengaruhi orang. Ya, saya sudah pakai juga high tech. Kok saya nggak naik-naik peringkat? Halo, kok saya ketemu kesulitan terus, ketidakmudahan terus? Teman-teman, jika Anda sudah di posisi itu, bahkan pernah mencapai Crown Star Director, bahkan pernah mencapai begitu banyak travel ke luar negeri, kok hari ini rasanya nggak kuat bangkit dan nggak bisa jalan lagi? Mau nggak saya kasih satu tips aja yang akan mengubahkan hidup kita, insya Allah? Mau? Iya. Teman-teman semua, ya, 20 tahun bukan waktu yang singkat bagi saya. Para manajer tentunya Anda mau menyimak hari ini karena Anda mau banget berhasil dengan mudah. Siapa mau berhasil dengan mudah? Katakan saya. Ya. Nah, teman-teman, ada satu rahasia besar yang akhirnya Tuhan ilhamkan saya di tahun 2020. Ya. Tuhan ilhamkan saya di tahun 2020 untuk membangun sebuah komunitas
yang mungkin teman-teman sudah kenal, namanya komunitas wanita Bajari. Ya, ada sebuah kejadian dalam hidup saya di mana tahun 2020 pesawat nggak terbang, saya nggak tahu lagi mau ngapain dalam hidup ini. Ya, hari itu hanya bisa beribadah dan mohon kemurahan dari Tuhan. Apa yang saya lakukan teman-teman? Ini rahasia terbesar saya sampai bisa menjadi Royal Crown Star Director di belakang laptop. Ini yang rahasia yang terbesar yang membuat akhirnya hari ini perkembangan bisnis saya di luar nalar. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, bertumbuh terus setiap kota dan lahir director-director baru dalam grup saya. 2020 semua pasti ngalamin kan yang namanya pandemi. What should I do gitu loh, bisa berbuat apa gitu loh. Jangankan mau follow up, pesawat aja nggak terbang. Akhirnya saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan ada satu kebiasaan baru yang saya tambahkan dalam hidup saya. Saya mulai bermuhasabah, mulai melihat diri saya, dan setiap menit saya gunakan untuk memaafkan masa lalu. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah dipakai Tuhan memproses hidup saya. Saya ingat satu persatu setiap kejadian yang saya alami. Saya mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan untuk mensyukurinya, dan saya memaafkan mereka semua. Dan dengan pertolongan Tuhan, semua yang saya genggam, dendam yang digenggam, sakit hati yang digenggam, ketidaknyamanan yang digenggam, saya lepaskan satu persatu. Tuhan, hidup ini sudah baik. Saya maafkan orang-orang yang diizinkan Tuhan mendewasakan saya. Saya lepaskan, saya doa. Saya lepaskan, saya doa. Tuhan kasih saya hikmah. Kenapa selama ini hidup saya tidak menyenangkan? Kenapa pencapaian itu begitu kayaknya butuh tantangan, butuh perjuangan? Because saya menggenggam. Ingat terus sakit hatinya, genggam. Bayangin teman-teman, kalau apa yang saya alami selama 6 tahun ini merilis semua yang saya genggam, dan akhirnya itu membuka seluruh pintu rezeki saya. Saya mau banget nularin pada sore hari ini. Kayak Indonesia ini sudah dengan pertolongan Tuhan berdiri sampai hari ini. Kita jadi manajer aja segitunya perjuangannya, apalagi jadi manajer director Crown Royal. Kayak apa? Kayak takut mau melangkah karena mau mencapai director aja kok gitu punya. Hei, hari ini mau saya kasih tahu Anda, kenapa semua itu terjadi? Karena Anda menggenggam ketidaknyamanan, ketidakterimaan. Boleh sekarang semua genggam tangannya erat-erat. Kedua tangannya boleh digenggam. Genggam. Rasakan sakit hati Anda. Rasakan dendam Anda. Rasakan ketidakpuasan Anda. Semakin kau genggam, semakin terkunci pintu rezeki. Dan hari ini ikuti saya. Yuk kita rilis, forget and forget. Rilis, buka genggaman Anda. Lupakan, maafkan. Bapak Ibu semua, jika sukses dengan dia sudah Anda lewati,
ada satu hal yang perlu Anda tambahkan dalam hidup ini. Maafkan masa lalu Anda. Maafkan orang-orang yang sudah dipakai Tuhan memproses kita. Maafkan semuanya. Staf kantor, cara komunikasinya nggak bagus, maafkan. Apa yang leader Anda mungkin tidak sesuai harapan Anda, maafkan. Suami tidak sesuai harapan, maafkan. Karena itulah membangun kebiasaan baru, memaafkan. Akhirnya seluruh pintu rezeki datang berlimpah dari semua arah yang tidak disangka-sangka. Dan saya menemukan sebuah kesimpulan. Ternyata perjuangan dan pengorbanan bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Tapi setelah pengorbanan dan perjuangan, perlu ditombol turbo supaya cepat suksesnya. Dengan apa teman-teman? Memaafkan. Ya. Oke Bu, saya nggak mau kerja keras, saya maafkan doang. Bagaikan punya mobil ada turbonya, gigi satu nggak dijalankan, turbonya manfaat nggak? Nggak. Ya, udah di D atau gigi satu ada berjalan, tombol turbo, just, gitu kayaknya teman-teman. Ya, tapi kalau nggak aktif produktif, nggak sukses dengan dia tadi, tombol turbo nggak kepake. Sampai sini dapat gambaran? So teman-teman, dalam momen ini saya tahu kok setiap dari kita pengen cepat sukses, betul? Pengen banget kan? Cepat sukses gitu. Yuk teman-teman, ya, jika menggenggam itu membuat kita cepat sukses, ya, mungkin ada baiknya dipertahankan. Tapi ternyata yang saya alami, merilis, melepaskan perkebunan, memaafkan, ini ternyata membuka pintu rezeki dari semua arah yang tidak disangka-sangka. Dan saya mengalami ternyata luar biasa, keajaiban itu ada teman-teman. Ya, kemurahan itu ada, pertolongan Tuhan itu ada. Setiap dari kita bisa kok kerja keras, tapi seneng kan kalau kerja kerasnya itu dimudahkan, betul? So teman-teman semua, di kesempatan ini saya beri kesempatan 3 menit saja di akhir sesi saya. Temui ya mitra Anda, upline Anda, mentor Anda, ya, di tutup sesi ini. Sampaikan permohonan maaf kita atas perjalanan berapa tahun sudah bersama GG Indonesia. Begitu banyak hal-hal yang dipakai untuk memproses pendewasaan kita, dan itu melalui mitra-mitra kita dan juga mungkin para upline-upline kita. Mohon dengan hormat teman-teman, karena kami pengen banget Anda mudah dan cepat director, ya. Yuk kita bangkit berdiri semua. Temui mentor Anda, upline Anda, mitra Anda. Sampaikan permohonan maaf karena sudah pernah berprasangka. Sampaikan permohonan maaf karena sudah merasa pintar. Sampaikan permohonan maaf Anda karena merasa bisa tanpa dukungan mereka. Sampaikan permohonan maaf Anda, ya. Saling memaafkan membuka pintu rezeki. Maafkan, luaskan hati, ya. Allah akan kasih kemurahan. Tuhan akan tolong Anda. Datangnya kemurahan itu karena saling memaafkan. Sampaikan sahabat semua, sampaikan. Kemurahan itu hanya datang dari pemaafan. Kita pun ingin selalu diampuni Tuhan. Kita pun selalu ingin dimaafkan oleh Tuhan. So teman-teman, inilah caranya mendapatkan pengampunan. Mohon maaf lahir batin Bapak.
dan tidak. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada ultimate space yang akan saya berikan untuk menutup sesi ini. Ultimate speech, kalimat pamungkas yang insya Allah jika Anda berpegang teguh dengan kalimat saya ini, maka kejayaan, kemuliaan, pangkat, derajat, martabat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu semua, jangan membangun kesuksesan di atas sakit hati Anda. Itu bagaikan sukses atau membangun bangunan di atas sekam. Halo, saya yakin kok dengan dendam sakit hati Anda mau tunjukkan, Anda mau membangun setinggi-tingginya. Saya mau kasih tahu Anda, 20 tahun ini saya tidak bermain-main dalam hidup saya. Saya terus fokus dan menghidupi nilai-nilai yang luar biasa yang diberikan oleh KKI Indonesia. Jangan pernah membangun sukses di atas sakit hati Anda. Cepat atau lambat, sekam itu akan membuat Anda amblas dan jatuh kembali. Dalam bahasa spiritualnya tidak barokah, karena keberkahan hanya datang dari pengampunan. Keberkahan hanya datang dari kasih sayang. Keberkahan hanya datang dari penerimaan. Dan semua ujungnya adalah Tuhan. Bagaikan Anda membangun di atas pondasi yang tak tergoyahkan. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena kekuatan terbesar datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sekian dari saya, sukses buat semua. Ya, saya tunggu kebersamaan Anda di Chongqing, dan saya doakan semua mencapai director dan menjadi sukses luar biasa. Sekian.